Nasihat Paulus tentang pernikahan itu cukup banyak dijelaskan di 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, dari ayat 32 saya bacakan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalau kita perhatikan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan di situ bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan doa Paulus adalah supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Lalu kita baca juga surat Paulus mengatakan orang yang sudah terima Yesus, ya, itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru adalah rohnya. Rohnya menjadi ciptaan baru. Tetapi jiwanya itu mengalami proses penyucian seumur hidup. Dan tubuhnya juga kan berasal dari debu, ya, berasal dari tanah. Jadi ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, roh kita itu penurut. Roh kita itu layak. Kita menjadi anak-anak Allah. Waktu kita menyembah Tuhan, kita menggunakan roh kita. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi melibatkan jiwa. Nah, kondisi jiwa ini akan mempengaruhi ya penyembahan kita, kemudian pelayanan kita, itu mau nggak mau. Tetapi di hadapan Tuhan, roh kita itu, roh yang penurut, ciptaan baru, roh yang layak. Kita perlu ingat itu senantiasa. Ya, tubuh kita juga mempengaruhi. Kalau kita sedang dalam keadaan capek, ngantuk misalnya, kita mau berdoa kan juga terganggu. Ya, jadi manusia ini makhluk roh, memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Dan rohnya ini penurut, ciptaan baru, layak, ya, anak Allah, tetapi jiwa yang sedang mengalami proses dan tubuh ini yang berinteraksi dengan dunia itu mempengaruhi kita waktu kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pelajaran seumur hidup adalah bagaimana mengizinkan Tuhan membentuk kita sehingga jiwa kita ini terus disempurnakan, sehingga jiwa kita ini makin selaras dengan firman Tuhan, sehingga apa yang ada dalam roh kita yang sudah Tuhan depositkan itu bisa bermanifestasi keluar lewat jiwa kita yang sudah diperbarui dan dampaknya ke tubuh kita. Makanya surat Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris, aku berdoa supaya kamu makmur, sama seperti jiwamu itu makmur. Jadi jiwa yang makmur itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita dan kondisi keberadaan kita. Bagi orang yang menikah, Paulus berkata bahwa seorang wanita ya yang menikah, dia itu memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, ayat 33. Bagaimana ia dapat seorang suami ya, seorang pria yang menikah, yang beristri, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi ya. Jadi dia memikirkan istrinya senang apa, istrinya senang, biasanya kalau wanita kan suka dandan ya, suka jalan-jalan. Nah, itu bagian yang harus diperhatikan. Dan lalu dia 34 ini,
Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi, walaupun sama-sama full timer, sama-sama pendeta, ya, suami istri, ya, mereka menikah, itu tidak hanya isinya penyembahan dalam bahasa roh aja gitu ya, kayak di gereja tiap hari Minggu, ya nggak begitu ya. Tetapi perkara-perkara duniawi itu diperhatikan. Istrinya senang apa, suaminya senang apa. Ya, bagaimana mereka sampai menikah itu kan karena ada komunikasi, ada kontak. Ini secara umum ya, kan ada orang juga yang nggak kenal langsung eh, apa lewat situasi tertentu, kondisi tertentu, terus menikah ya. Ada yang bisa seperti itu, tapi umumnya kan orang karena kenal, kemudian jatuh cinta, membangun hubungan. Nah, waktu pacaran itu kan saling memperhatikan ya, apa yang dia senang gitu. Nah, itu mau nggak mau ya memusatkan perhatian juga pada perkara-perkara duniawi. Jadi bukan soal hanya rohnya saja, ya udah ciptaan baru, kemudian semua jadi oke. Ada jiwa di situ, ada kepribadian yang berbeda. Lalu ada tubuh masing-masing juga berbeda. Tubuh pria, tubuh wanita beda, kebutuhannya juga berbeda. Nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya dan juga yang sebelumnya, itu akan bicara detail ya tentang hubungan suami istri, tentang uh, kondisi masing-masing. Bahkan kalau dalam konseling pranikah itu ada juga konseling membahas tentang kesehatan, ya kesiapan untuk memasuki pernikahan. Masing-masing dalam tahap tertentu ya harus tahu gitu. Ya ada, saya kenal dulu kakak rohani yang mau menikah, dia tahu bahwa istrinya nggak akan mungkin punya anak. Nah, itu harus tahu dari awal gitu. Ya ketika memutuskan oke, menikah ya. Jadi sudah berdoa juga tentunya ya. Tapi setelah menikah pun ya, yang namanya perkara-perkara duniawi itu harus diperhatikan. Ya. Misalnya soal kesukaan makanan atau minuman. Ya, apa yang mungkin sama-sama boleh, sama-sama nggak apa-apa, tapi masalah seleranya kan berbeda. Ya. Kesukaan warna, misalnya kalau suami mau beliin baju buat istrinya, dia tahu, dia belajar istrinya suka baju warna apa misalnya. Biasanya kalau kalau hal itu ya mesti lebih baik ajak gitu ya, karena biasanya selera kan bisa berbeda. Tapi poinnya adalah ini ya, memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana dapat menyenangkan istri atau suami. Jadi ini satu hal yang mesti kita pelajari. Dengan kata lain, kalau roh kan sudah sempurna ya, roh ini penurut ya. Tapi jiwa itu kan bisa berbeda. Latar belakang yang berbeda itu menyebabkan kita tuh bereaksi juga berbeda terhadap situasi yang sama. Pria dan wanita cara berpikirnya juga beda. Kita mesti memahami hal itu. Ya, itu kondisi jiwa. Nah, belum lagi ada yang satu misal bawaannya rajin aja ya, pokoknya rajin. Sementara yang satu cenderung nggak seperti itu. Yang satu cenderung kayak Marta, semua dikerjain. Yang satu cenderung kayak Maria. Nampaknya kok lebih suka banyak doa ya. Kelihatannya kurang banyak yang dikerjakan. Nah, ini kita mesti belajar memahami. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kita nggak bisa menuntut, kamu harus sama seperti saya. Ya. Karena masing-masing itu berbeda. Tetapi memang ada hal-hal yang perlu dibenahi. Ada hal-hal yang waktu kita hidup sendiri itu kita pikir nggak apa-apa, oke aja gitu. Tapi setelah kita menikah, mau nggak mau kita harus berubah. Ya, walaupun tetap ada hal-hal yang mungkin itu menjadi kepribadian kita atau keunggulan kita atau kekurangan kita yang perlu dibantu oleh pasangan kita. Ya. Ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, dia seorang wanita. Dia belajar bagaimana dia membereskan tempat tidur, kamarnya sebelum dia menjadi orang yang Tuhan pakai dengan level internasional. Tapi dia bilang salah satunya setelah dia mengerti hal itu, dia lihat suaminya nggak seperti itu. Pada titik tertentu dia akhirnya menyadari bahwa dia dipakai Tuhan untuk melengkapi suaminya. Suaminya tidak seperti dia dalam hal penanganan rumah, misalnya dia yang tangani, dia nggak ribut ya ketika suaminya kamarnya berantakan ya, atau
lemarinya berantakan, dia yang bereskan karena dia tahu itu kekuatan dia, ya. Jadi ini hal yang penting ya. Ada gambar yang mungkin sebagian dari kita sudah sering lihat ya. Ini gambar yang sama. Tapi dari gambar ini ada orang yang dengan cepat melihat ini gambar seorang nenek yang tua ya. Itu yang sebelah kiri itu kelihatan matanya ya. Matanya dan nenek ini tertunduk, hidungnya gede sekali gitu ya. Tapi gambar ini juga oleh orang lain dilihat seorang gadis cantik ya, sedang memandang ke kanan dari sisi kiri. Itu yang nampaknya kayak mata itu oleh mata seorang nenek tua itu menjadi telinga seorang gadis cantik mungil ya. Yang garis bibir seorang nenek itu menjadi kalung ya. Yang leher dari si wanita muda ini dia mengenakan kalung yang ketat gitu ya. Topinya sama ya. Kalau bagi nenek tua ini topinya kecil, tapi bagi gadis muda ini topinya ngepas ya pada kepalanya gitu. Lalu hidung si nenek itu ya, kalau dari gambar yang sama ini di sisi lain ini terlihat sebagai muka wajah dari si wanita cantik, wanita muda ini. Ya, kelihatan itu dia punya jidat ya, dan dia juga punya pipi dan hidungnya yang mungil. Ini gambar yang sama, ya, cara pandang yang berbeda. Dan kita juga perlu ingat dari sisi lain, itu ada orang yang merumuskan kepribadian manusia yang ada di dalam jiwa itu, ada yang mengelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kolerik, flegmatik, dan melankolik, serta sanguin, ya, sanguinis. Nah ini beda-beda ya, setiap orang. Kolerik itu orang yang tegas, tidak mudah terbawa suasana, fokus dan mandiri. Biasanya mau ngatur. Flegmatik ini sabar, sederhana, lemah lembut, dan kalem. Biasanya pasangan cocok ini. Melankolik itu introvert, ya, detail, perfeksionis, dan suka menyendiri. Sementara sanguin itu ceria, aktif, senang bergaul, lincah, dan mudah beradaptasi. Biasanya kalau dalam satu perkumpulan ada orang sanguin itu menjadi ceria sekali ya. Karena orang ini ya seperti ratu pesta ya. Orang yang pokoknya enak gitu. Dia membuat suasana menjadi ceria dan dia memang senang bergaul. Dia orang yang memang ceria ya dan ekstrovert. Beda dengan melankolik yang introvert. Beda dengan flegmatik yang juga introvert ya, pendiam, ya, sabar, sederhana, lemah lembut, tapi kalau punya satu tujuan, sasaran itu dia akan pegang teguh. Beda juga dengan kolerik ya, yang cenderung mau ngatur. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya, misalnya seperti ini nih ya, sanguin itu apa ya? Sanguin itu kelebihannya orangnya hangat, bersahabat, ya, responsif, ya, penuh perhatian, ya, antusias, dan ramah dan banyak bicara ya. Ini kalau di persekutuan ini bagus sekali. Ini orang yang bagus kalau kerja sebagai resepsionis atau penerima tamu atau customer service ya. Ini orang ketemu orang sanguin bagus sekali. Saya ingat sekian tahun yang lalu saya buka rekening di satu bank. Itu customer service-nya ramah sekali. Itu berkesan sampai sekarang ya. Penuh care. Ini orang-orang sanguin seperti itu. Tapi dia punya kekurangan. Dia egosentris, ya, tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, dan membesar-besarkan masalah. Lalu orang koleris itu gimana? Ini berkemauan keras ya, memiliki visi, ya, independen, cenderung jadi pemimpin, ya, produktif, praktis, tegas. Kalau kita ketemu orang koleris, nah ini cocok menjadi pemimpin ya, kira-kira kayak gitu. Tapi dia juga dingin, kejam, ceroboh, dominan, pemarah, sarkastis, cepat puas diri, sulit mengampuni. Sementara orang flegmatis, tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, praktis, humoris, cuek, tidak peduli, dapat diandalkan. Tapi dia juga tidak tegas, cepat khawatir, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, penakut, egois, kikir. Orang melankolis, rela berkorban, perfeksionis, berbakat, analitis, disiplin, tekun. Tapi dia kurang bermasyarakat, ya, dia penyendiri, dia berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif, pemurung, pembalas, perasa, dan teoritis. Nah, kalau kita menyadari keempat hal ini, kita beri
berinteraksi dengan orang lain, kita bisa melihat orang ini masuk tipe mana. Ada yang koleris, ada yang flegmatis, ada yang melankolis, ada yang sanguin, ya. Dan kita bisa lebih menerima gitu. Oh, orang ini kok mau ngatur aja, oh dia ini koleris gitu, ya. Kok kelihatannya dia kejam ya. Dia koleris, orang yang punya sasaran kayak begitu, ya. Nah, ampuni ya, lebih berlapang dada. Nah, kalau kita paham ini juga, ketika kita dalam keluarga kita bisa melihat ya, istri kita, suami kita seperti apa ya. Jangan kita terus cepat marah, tersinggung, tapi kita lihat dalam konsep seperti ini salah satunya. Juga anak-anak kita ya, atau kita berinteraksi dengan kakak, adik, kita akan melihat salah satunya tuh karena 4 kepribadian ini yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi friksi. Biasanya ini banyak saya ketemu ya, istri yang koleris itu suaminya flegmatis ya. Nggak selalu sih ya, tapi biasanya begitu. Dan ini cenderung seperti kalau di Alkitab tuh kayak Isabel ya. Isabel itu istri raja ya, istri Ahab, dan dia ngatur ya, karena dia koleris gitu. Nah, kita tentu perlu belajar dalam rumah tangga itu yang kepala keluarga adalah suami ya, bukan istri. Tapi mungkin istri punya kemampuan lebih bagus dalam memanage sesuatu. Jadi dalam terang firman Tuhan tuh belajar harus tetap menundukkan diri pada suaminya yang mungkin flegmatik ya, oke lah, no problem ya, kelihatannya tidak tegas ya. Tapi si flegmatik ini kayak kalau udah punya sasaran dia akan tetap pegang itu. Dia seperti kerupuk yang melempem gitu, digigit itu tidak langsung patah gitu, tapi susah alot ya, kayak karet gitu. Nah, itu bisa jadi keunggulan, bisa jadi kelemahan. Nah, sebaliknya mungkin ada juga yang melankolis ya, menikah sama sanguins, suaminya melankolis ya, introvert, cenderung pendiam ya, dan cenderung mendapatkan kekuatan tuh kalau sendirian, tapi kalau bertemu banyak orang tuh kayaknya menyulitkan ya. Sebaliknya mungkin istrinya sanguins ya, kelihatannya ramah, bersahabat ya. Tapi jangan lupa ada kelemahannya juga di situ. Kadang-kadang ya sering emosinya kan labil, lalu tidak disiplin. Nah, dalam pekerjaan kita juga akan melihat hal itu. Kalau kita ketemu orang melankolik, ini cocok kerja di belakang meja, di bagian komputer atau di bagian pencatatan keuangan, karena dia detail sekali. Ya, dia disiplin. Nah, ini semua perlu kita perhatikan sehingga dalam memahami pasangan kita bisa lebih wise, lebih bijak ya. Ini gambar yang sama kayak tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dengan cara pandang yang berbeda terhadap situasi yang sama, itu bisa beda ya. Jangan kita ribut ya terhadap gambar ini. Lihat, ini gambar orang tua, enggak, di gambar gadis muda kok cantik gitu, enggak, orang tua ya, enggak, ini gadis muda gitu. Lalu setelah kita menyimak ya, kita bisa melihat bahwa gambar yang kita lihat ini perempuan tua, ternyata dari sudut pandang lain itu wanita muda. Ya, jadi terhadap situasi yang sama, cara pandang kita, mindset yang ada di kepala kita itu menentukan interpretasi kita terhadap suatu peristiwa, ya, suatu situasi. Nah, jangan lupa kita perlu ingat dalam pernikahan, khususnya suami dengan istri, ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani ini, ya, yang perlu ada. Yang pertama jelas ya perlu eros ya. Ini cinta, kasih karena daya tarik fisik. Ya, itu yang menyebabkan seorang itu jatuh cinta. Oh, menarik ya, ganteng dia, cantik dia. Ya. Lalu ada storge, itu kasih karena hubungan darah. Ya. Udah menikah ya, menyadari bahwa biar bagaimanapun itu istri saya, itu suami saya, itu anak saya, itu orang tua saya. Kita perlu pegang itu. Nah, di sisi lain ada kasih filia, kasih persahabatan. Jadi menikah dalam keluarga itu tidak hanya eros saja, tapi ada pergaulan sebagai seorang sahabat. Dan kemudian kita perlu ingat ada kasih agape. Ini karena Tuhan di dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi terhadap pasangan kita
tetap harus mengizinkan kasih agape itu menguasai kita. Sebab Allah adalah kasih. Amin.